Salam, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kita hari ini? Tetap sukacita? Sehat-sehat bukan? Baik, saya harap kalian semua tetap dalam kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Selamat jumpa kembali di dalam ibadah online hari ini. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan sebelum kita masuk dalam waktu belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertemuan yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini dengan ibadah yang dikemas dalam bentuk online. Biarlah Tuhan, kami boleh terus berada di dalam kemurahan Tuhan. Kami beribadah kepada Tuhan dari rumah kami masing-masing. Maka ya Tuhan, bimbing hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh fokus di dalam ibadah kami, khususnya di dalam kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kuasai hati kami, karena seluruh doa kami ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pelajaran firman kita hari ini diambil dengan satu tema, Allah menunjukkan perkenan kepada Nuh. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, dan tentunya adik-adik kalian sudah menyiapkan kan? Ya, silakan dibuka di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 8. Begini firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, adik-adik, kalau melihat tema kita hari ini, pasti dalam pikiran kalian bisa saya tebak. Di dalam pikiran kalian pasti ada gambaran atau gambar bagaimana Nuh dan anak-anaknya sedang sibuk membuat sebuah bahtera. Selanjutnya pasti ada beberapa hewan yang berbondong-bondong masuk ke dalam bahtera tersebut bersama Nuh, istri, anak-anaknya, dan menantunya. Tapi gambaran di belakang yang sedang saya nampakkan ini beda ya. Saya sengaja menempatkan sebuah gambar kapal pesiar yang sangat besar. Meskipun saya belum pernah naik atau masuk ke dalam kapal tersebut, tetapi melalui cerita orang yang pernah bekerja di sana, saya punya gambaran betapa besar dan lengkapnya isi kapal itu, sampai-sampai digambarkan seperti kota yang berjalan di tengah laut. Ya, di sana macam-macam, katanya ada kolam renang, ada kafe, ada macam-macam. Jadi semua apa yang dibutuhkan orang-orang yang di dalam kapal itu terpenuhi. Kurang lebih gambaran dalam bahtera Nuh, dan begitu lengkap isinya karena kapal tersebut akan dipakai untuk mengangkut segala jenis hewan ke dalam bahtera tersebut dalam waktu yang cukup lama. Jadi karena waktu yang cukup lama, maka segala kebutuhan hewan-hewan di dalam pun juga harus dipenuhi. Jadi makanan yang harus disiapkan dan segala kebutuhan yang lain tentunya juga harus disiapkan. Bahkan tidak untuk hewan-hewan saja, kebutuhan sehari-hari Nuh dan keluarganya pun juga demikian. Ya,
Kembali dalam pokok bahasan kita minggu ini, apa yang melatar belakangi peristiwa Nuh dan bahteranya? Ya, sejak kisah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, akibat dari tipu daya iblis di Taman Eden, seluruh keturunan Adam dan Hawa memiliki natur dosa dalam diri mereka. Semakin lama, dosa itu semakin merajalela. Alkitab menyatakan bahwa Allah adalah kudus. Allah selalu suci. Maksud saya, Allah terlalu suci untuk melihat kejahatan manusia. Bisa dibuka di dalam kitab Habakuk, ya. Kitab Habakuk pasal 1 ayat 13a yang berbunyi, "Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman." Itulah yang membuat Tuhan sangat murka melihat kejahatan manusia pada zaman Nuh. Bahkan yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 5 dan 6, ketika dilihat kejahatan manusia di bumi, Tuhan kecewa karena dosa manusia itu semakin merajalela. Lalu pertanyaannya, apakah setelah Tuhan melihat kejahatan manusia, Tuhan berencana memusnahkan seluruh makhluk di bumi? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena di sana Tuhan melihat ada Nuh bersama istri dan 3 anaknya, juga 3 menantunya yang takut akan Tuhan. Maka Tuhan menunjukkan keadilannya di dalam murkanya, dan di dalam penghakimannya Tuhan selalu mengingat belas kasih, dan kita melihat hal itu saat air bah. Dari semua orang berdosa di bumi saat itu, Nuh dan keluarga mendapat perkenan atau anugerah Allah. Apa buktinya? Ketika Nuh dan keluarganya mendapat perintah Tuhan untuk membuat sebuah perahu yang besar yang disebut bahtera, Nuh segera mengerjakannya. Jadi Nuh tidak mengungkapkan pertanyaan atau buat apa Tuhan, atau kenapa harus membuat bahtera yang besar itu Tuhan. Tetapi Nuh langsung mengerjakan seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah yang menjadi ciri Nuh dan orang lain saat itu, sehingga membuat Nuh dan keluarganya mendapat perlindungan Tuhan di dalam bahtera selama Tuhan memusnahkan kejahatan manusia dalam air bah. Bagaimana dengan kita semua? Apakah peristiwa itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Bisa. Maka satu hal yang perlu kalian ingat, setelah peristiwa Tuhan menghukum manusia dengan air bah, Tuhan berjanji untuk tidak menghukum manusia lagi dengan cara seperti itu. Dengan tanda yang sangat kalian kenal pasti, yaitu sebuah pelangi. Dan Tuhan juga berkata, inilah sebagai tanda bagimu bahwa aku tidak akan menghukum kembali kepada umat manusia dengan cara membuat air bah kembali. Lalu pertanyaannya, apakah setelah peristiwa itu manusia sudah tidak ada yang melakukan kejahatan lagi? Jawabannya, karena natur manusia adalah dosa,
maka kejahatan itu terus ada, bahkan terus merajalela. Lalu bagaimana sikap Tuhan? Apakah yang pernah dikatakan Tuhan, aku tidak akan menghukum manusia itu dengan membuat bah atau banjir air bah? Dan bagaimana Tuhan menunjukkan keadilannya? Tuhan tetap menunjukkan keadilannya. Ketika manusia jatuh, ketika manusia semakin jahat, ribuan tahun kemudian, setelah Nuh atau setelah peristiwa Nuh, Tuhan melepaskan murkanya lagi. Kali ini murkanya tidak dinyatakan dalam bentuk hujan 40 hari 40 malam, tetapi murka Tuhan diwujudkan dalam kesengsaraan yang ditanggung oleh Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang tidak berdosa itu, karena ia ditinggalkan oleh Bapa Surgawi. Itulah bentuk janji Allah kepada Nuh, tidak lagi mengirim air bah. Sebaliknya, ia menumpahkan murkanya kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus, agar semua, kalian dan saya yang berada di dalam Kristus, dibawa ke dalam keselamatan, penyertaan Tuhan sampai ke surga nanti. Amin. Sebelum kita berdoa, saya ingin menekankan di dalam hidup kita semua, ke adik-adik dan saya, bahwa salah satu contohnya kita hari ini sedang mengikuti ibadah online, berarti yang kita perlukan adalah internet. Sudah bukan rahasia lagi, internet itu bisa menghadirkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tapi saya harap adik-adik bisa dengan bijaksana di dalam menggunakan internet itu untuk tidak melakukan searching yang tidak baik, yang tidak bermutu, yang jahat, yang terkadang membuat kita larut di dalam kejahatan itu. Atau kita bisa bersabar menghadapi keluarga, mengusahakan pertumbuhan iman secara pribadi. Dengan bagaimana? Ya, dengan kita harus setia di dalam doa kita kepada Tuhan, membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan mempelajari kehendak Tuhan di dalam firman yang kita baca. Bahkan saatnya nanti tiba, ketika pandemi ini berakhir, saya mengharapkan adik-adik juga setia kembali beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan banyak lagi cara yang lain yang akan menunjukkan bahwa Tuhan bisa mengasihi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh belajar sedikit dari firman Tuhan, dan biarlah yang sedikit ini boleh tertanam di dalam hidup kami, bertumbuh dan berbuah, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan, dan tentunya anak-anak yang Tuhan kasihi. Dan kami juga mau belajar seperti Nuh, yang taat akan perintah Tuhan, melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan jujur hati, sehingga apa yang kami lakukan boleh menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Karena itulah Tuhan boleh berkenan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, atas segala kebaikan yang boleh kami dapatkan dan kami nikmati. Di dalam doa kami ini juga Tuhan, kami bersama-sama berdoa untuk pandemi yang sedang melanda di negeri kami, bahkan di seluruh dunia, kiranya segera berakhir, sehingga kami boleh kembali bersama-sama dengan anak Tuhan, umat Tuhan, beribadah di gereja dan bersama-sama memuji dan memuliakan akan kebesaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati kebersamaan kalian bersama keluarga di rumah. Tuhan Yesus berkati.